Bahkan mungkin Ibu pernah dengar ada cerita yang bahwa kalau sales resign, dia pindah ke tempat lain, customer-nya pindah. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nabilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini kita mau bahas lagi nih buku selling. Dari siapa ya? Oke, dari Jeb Blount. Jeb Blount lagi ya, wow terkenal banget nih. Jeb Blount. Oke, kita mau bahas bukunya yang berjudul People by You, The Real Secret to What Matters Most in Business. Oke, mengenai apa sih ini ya? Jadi membeli dari orang yang mereka sukai, yang mereka percaya, dan yang terhubung secara personal. Nah, seperti apa nih ya? Yuk kita tanya aja langsung dengan Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini bukunya Jeb Blount lagi yang kita mau Ya, bahas ya? tapi buku ini tipis. Oh, oke. Buku ini tipis. Buku ini sayangnya lagi-lagi tidak diterjemahkan di bahasa Indonesia. Tapi ya buku-bukunya ya, tapi bukunya Jeb Blount ada satu yang diterjemahkan di Indonesia, itu adalah Sales IQ. Itu pun udah lama. Penerbitnya Elec Media. Kalau Jeb Blount buku itu, tapi yang lainnya belum diterjemahkan. Nah, jadi buku ini tipis. Sebenarnya buku ini menarik. Kenapa menarik? Jadi dia gini bilang, sales itu yang penting bukan produknya dulu, tapi ngejual diri kita dulu. Kita bisa nggak ngejual diri kita? Bisa nggak membuat orang lain suka sama kita? Kebanyakan sales suka gagalnya kenapa? Dia fokusnya pada jualan tentang produknya, bukan jual dirinya. Bahkan mungkin Ibu pernah dengar ada cerita yang bahwa kalau sales resign, dia pindah ke tempat lain, customer-nya pindah. Nah itu. Karena customer-nya suka sama dia gitu loh. Itu makanya. Jadi kata rumus pertama dalam buku ini yang dibahas adalah bagaimana caranya membuat orang itu suka sama kita. Kita ini disukai. Gitu ya. Nah, di dalam buku ini bagaimana caranya kita mengembangkan sikap kita supaya kita disukai sama orang. Gimana caranya kita punya kekuatan mendengarkan aktif, mau melakukan paraphrasing, mendengarkan dia, empati, terus juga punya kemampuan bertanya, dan ingat ulang tahunnya. Ingat ulang tahunnya. Mungkin Ibu ingat, Bu Ana ingat kali ya cerita tentang waktu itu yang kayak salah satu sales mobil ya. Yang sales mobil ketika kita ulang tahun dikirimin kue ulang tahun, padahal kuenya nggak penting mahal, tapi yang penting niatnya. Nah, itu adalah bagian yang membuat kenapa orang disukai. Nah, kayak gitu ya. Bahkan kita hari ini kita nggak ingat tuh sales kabarnya gimana ya. Udah lama nggak ada kabar, nggak kontak kita lagi ya. Iya. Padahal kalau dia kontak mungkin kita bisa jadi beli sama dia lagi kan. Karena kita trust. Nah, itulah maksudnya adalah sales yang disukai. Kalau dulu Bu Ana suka sama dia karena kenapa? Ya, kita tanya apapun ya dia ini. Ketika kita minta bantuan waktu mobil ada problem juga dia langsung cepet ya. Nah, itulah kata kunci dalam buku ini. Dia benar-benar ngebantu apa enggak? Kita juga baru beli mobil kan? Apakah orang yang ada kontak kita? Tidak ada. Apakah ada yang menyapa kita? Tidak. Menanya kabar kita? Tidak. Itu sales yang tidak disukai. Maka kalau tanya lagi berikutnya, kalau kita mau beli lagi, apakah bakal beli sama dia? Tentu tidak. Gitu loh maksudnya, Bu. Nah, sedangkan ini adalah ketika disukai, maka orang customer-nya akan ikut sama kita. Di dalam buku ini adalah cara bagaimana kalau kita ada proyek-proyek besar, orangnya akan disukai gitu loh, Bu. Dan ini mungkin cocok banget tipe-tipe farmer gitu loh, Bu. Yang suka maintain, dapat order terus-menerus dan sebagainya. Itu yang dibahas di dalam buku ini sih, Bu. Nah, Coach, gimana sih cara melatihnya nih supaya kita disukai orang, terus sampai yang tadi Coach bilang, salesnya pindah tempat, customer juga ikut pindah. Nah, itu gimana sih Coach caranya? Pertama, Anda suka nggak sama diri Anda dulu? Kalau Anda suka sama diri Anda sendiri, ya, misalkan ada seorang, misalkan contoh saya sales, saya suka nggak sama diri saya yang sebagai sales? Kalau saya jangan suka, itu udah no. Maka yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menyadari kita suka sales yang kayak gimana. Nah, setelah itu baru kita melakukan koreksi apa yang harus diperbaiki. Yang paling penting adalah juga punya sikap ramah, mesenyum, menyapa, halo selamat pagi Pak, apa kabar Pak, dan sebagainya. Itu yang mesti dilakukan dulu yang pertama kali. Kemudian dibiasakan interaksi dengan semangat. Jadi bukan pasti Bu Ana juga sering kan menemukan ketika bilang selamat pagi, orang nggak ada yang ngomong kan satu pun, nggak ada yang jawab. Coach, kan ada nih satu bank swasta gede nih, dia kan juga pernah menerapkan 3S ya, Coach ya, senyum, salam, sapa. Nah,
Kalau misalnya pelatihan itu sering-sering dilakukan, tapi kadang-kala kan ada juga orang yang nggak bisa Nggak ngikutin bisa ya, terapin. nggak bisa diterapin ya. Itu gimana tuh coach? Sebenarnya jawabannya adalah semua pelatihan beberapa company pasti metodenya 3S. Tinggal pertanyaannya adalah sinyum yang diminta seperti apa? Sapa seperti apa? Salamnya seperti apa? Pertanyaan menarik adalah ada yang ngawasin apa enggak? Coba Bu Ana ingat lagi. Saya nggak ingat apakah ini sama Bu Ana apa enggak. Pernah ingat nggak Bu? Yang perusahaan yang warnanya hijau, yang dijual oleh perusahaan fotografi di Indonesia yang terbesar, dan kemudian toko itu tutup. Nah, ini ada cerita menarik. Waktu itu dia pembukaan pertama. Pembukaan pertama dia, kalau singkat saya, di Rawamangun. Dan kebetulan dia buka yang pertama persis sebelahan sama tempat kantor pusat. Ketika itu saya duduk di sana. Dan ketika saya masuk, orang-orang masuk, nggak ada yang nyapa. Ketika Big Boss yang masuk, kebetulan saya tahu Big Boss-nya masuk, pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa mata kayak selamat pagi, gini-gini, baru ngomong. Tapi ketika bosnya keluar, sama lagi, greeting. Tapi setelah bosnya keluar, siapapun yang masuk, nggak ada yang nyapa lagi. Apakah mereka nggak pakai pelatihan, Bu? Pasti pakai pelatihan. Tapi pertanyaan, siapa yang mengobservasi? Siapa yang mengawasi? Contoh lagi, Bu. Ini dilakukan oleh tempat potong rambut, barbershop. Menurut saya ini cukup bagus metodenya. Jadi di barbershop, itu lucu Bu. Di barbershopnya itu rupanya ada karyawan yang kerjanya memantau barbershop. Jadi bisa memantau 2 atau 3 barbershop, dia pakai kamera, jadi sampai diurutin Bu. Urutan pertama misalkan dia menawarkan contoh misalkan hand sanitizer. Dan hand sanitizer-nya harus benar-benar diarahkan seperti ini supaya kelihatan dari kamera. Gak boleh terlalu rapat, agak jarak. Yang kedua, setelah nggak mau pakai hand sanitizer, ditawarkan minum. Ditawarkan, taruh. Begitu potong rambut, dia ada prosedur. Masukin. Begitu selesai, dia melakukan prosedur lagi. Gimana? Itu diawasin kamera, Bu. Dan menariknya, orangnya checklist, Bu. Dia melakukan apa enggak? Kalau dia tidak melakukan, ditegur, Bu. Yang siapa yang komplain? Karyawannya. Tapi, berhasil nggak jadi menerapkan konsep yang tadi Ibu bilang 3S? Berhasil. Pertanyaan menarik, begitu juga di perusahaan besar. Kalau nggak ada yang ngawasin, ya nggak bakal jalan. Semua itu perlu diawasin. Gitu, Bu. Jadi, bedanya dalam buku ini tidak membahas tentang pembiasaan, tapi lebih ngebahas tentang sadar nggak kamu kalau kamu disukai, jualanmu akan banyak. Gitu maksudnya. Cuma segitu ya. Terus gimana caranya membangun koneksi? Cara bangun koneksi yang paling baik pasti adalah berkaitan dengan empathic listening. Yaitu adalah mendengarkan, ketika dia berbicara, kita menanggapi, oh ya, masa oh ya, kayak serius gitu muka kita. Kita benar-benar nunjukin tertarik. Itu benar-benar seorang sales harus bermain acting yang cakep, bangun kesamaan, bertanya dengan empati, kita jujur transparan, dan kemampuan, oh gitu, wah menarik nih. Wah, si Ibu Ana pernah perhatikan saya kalau ketika jualan kan, mendadak saya bisa ngomong apa dan sebagainya. Padahal kalau ditanya, saya nggak gitu aslinya. Dan kalau Ibu nanya juga, kenapa kalau Ibu pernah perhatiin nggak, saya pernah suka ngajak ngobrol orang. Tahu nggak tujuannya apa? Cuma satu, latihan. Karena saya tahu saya nggak mungkin bisa ramah sama orang kalau nggak latihan. Latihannya apa? Ya ketika ada yang sempat anak diajak ngobrol, saya langsung rame, heboh, dan sebenarnya enggak, itu cuma latihan aja supaya saya bisa jadi bangun koneksi. Itu bagian yang penting seorang sales melatih terus-menerus untuk bisa ngomong. Gitu gambarannya. Nah, sahabat sales, berarti
customer itu bukan hanya beli produk, tapi juga melihat kita sebagai ini ya, yang menawarkan produknya itu. So, sahabat sales boleh memperlengkapi diri kita, melatih diri kita, bagaimana supaya kita bisa disenangi oleh customer dan customer itu tetap akan datangnya ke kita ya. Oke, nah kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sahabat sales, sampai jumpa di buku-buku tentang selling menarik lainnya yang akan kita bahas di YouTube channel Coach Antonius Arif ini. Dengan saya Nabilani Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset omset legit.